Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagian selanjutnya adalah pengantar edisi tahqiq. Metode tahqiq atas buku yang luar biasa ini kami lakukan dengan memperhatikan kebutuhan bagi mereka yang berada pada tataran awam atau umum maupun khusus, agar kiranya mampu menggali dan mengais hikmah yang terkandung di dalam buku ini dengan cara-cara yang lebih memudahkan mereka. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami melakukan koreksi di sana-sini, memberikan penjelasan yang dibutuhkan, yang kesemuanya itu bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam menyelami isi buku yang seluruhnya dalam edisi berbahasa Arab berjumlah 5 jilid. Cara-cara yang kami lakukan adalah dengan mencocokkan isi buku ini secara keseluruhan dengan 2 buku hasil ta'liq yang sudah pernah dilakukan oleh pendahulu kami. Dan keduanya saling berkaitan mengisi antara satu dengan lainnya. Buku dimaksud adalah Ta'rif al-Ihya bi Fadaili al-Ihya dan Al-Imla an Ishkalat al-Ihya. Dengan begitu, kami mencoba semaksimal mungkin menghindarkan kekeliruan dalam proses pentahqiqannya. Seluruh bahasan yang secara khusus kami soroti dalam kelima jilid dimaksud berisikan 1. Bahasan seputar niat, sikap ikhlas dan sikap jujur. 2. Bahasan seputar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sikap introspeksi diri. 3. Bahasan seputar pemikiran dalam Islam. 4. Bahasan seputar mengingat kematian dalam alam akhirat. Cara lain yang kami lakukan dalam edisi berbahasa Arabnya adalah dengan menambahkan tanda baca syakl atas ayat Al-Quran berikut penjelasan di seputar kebutuhan memahaminya. Yang tentunya hasil tahqiq ini berbeda dengan buku asli yang belum kami tahqiq. Semua itu untuk tujuan mempermudah kita dalam memahami maknanya secara lebih sederhana dan jelas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ada 8 langkah yang kami lakukan dalam menerapkan metode tahqiq. Pertama, menetapkan kelengkapan naskah Ihya sesuai dengan edisi aslinya dan membubuhkan nama surah serta ayat yang dipergunakan di dalamnya. Kedua, mentakhrij ayat Al-Quran, yaitu dengan memberinya tanda baca syakl dan keterangan surah maupun ayat. Ketiga, membedakan metode yang kami lakukan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi sebagaimana yang banyak dilakukan dalam buku-buku sejenis, yaitu yang pertama, mentakhrij hadis-hadis yang tidak ditakhrij oleh Al-Hafiz Al-Iraqi meski jumlahnya hanya sedikit, tidak terlalu banyak. 2. Apabila Al-Hafiz Al-Iraqi sudah menghukumi sebuah hadis dalam buku Ihya dengan sahih atau dhaif, atau bahkan mendiamkan statusnya, maka kami berusaha menampilkannya sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan sejumlah catatan kaki atau footnote. 3. Apabila Al-Hafiz Al-Iraqi sudah menghukumi status sebuah hadis dengan sahih atau dhaif, atau bahkan mendiamkan statusnya, tapi ternyata kami temukan sejumlah perbedaan pendapat mengenai statusnya, maka kami berikan atau bubuhkan pula argumentasi dari pendapat yang membantah beliau Al-Hafiz Al-Iraqi, sekaligus menjelaskan status sesungguhnya menurut pemahaman kami sendiri berdasarkan ijma ulama. Semua ini kami lakukan dengan merujuknya kepada kitab-kitab induk hadis-hadis sahih serta pendapat para ulama yang kompeten di bidangnya. 4. Apabila Al-Hafiz Al-Iraqi mendiamkan statusnya dan jumlah mengenai sikap yang ditunjukkan dalam masalah ini juga sangat sedikit atau tidak terlalu banyak, maka kami berusaha untuk menjelaskannya dengan merujuk kepada kitab-kitab hadis yang kami miliki, sekaligus menjelaskan statusnya baik itu sahih maupun dhaif. Selanjutnya, yang keempat, dalam menerapkan metode tahqiq ini, melakukan ta'liq atau semacam penjelasan atas sumber hukum yang ada, terutama yang berkaitan dengan urusan akidah, dan itu kami sandarkan kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga berdasarkan pada kesepakatan para ulama salaf yang shalih.
Kelima, melakukan ta'liq atas kisah-kisah yang dibubuhkan dalam edisi Ihya yang asli, seputar cerita tokoh-tokoh tasawuf kenamaan dengan meluruskan apa-apa yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, juga amalan para salaf yang sholih. Kemudian meluruskan hikayat yang sesungguhnya dengan memberikan catatan penjelas. Keenam, memberikan penjelasan atas kalimat-kalimat atau kata yang membutuhkan uraian lanjutan, agar semakin mudah dipahami makna serta pengertiannya. Ketujuh, memisahkan antara pendapat yang disampaikan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dengan apa yang kami sampaikan. Pendapat kami menggunakan idiom kultu. Menurut pendapat saya, pada edisi bahasa Arabnya, kami lakukan itu dengan memberikan perbedaan warna pada tinta cetakan, seperti pendapat Al-Hafiz Al-Iraqi menggunakan tinta hitam yang dibuat bold atau cetak tebal. Sedangkan pendapat kami menggunakan tinta merah dan ditampilkan dengan huruf-huruf kalimat yang bercetak tebal bold pula. Terakhir, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan amalan kami ini ikhlas semata mengharapkan keridhaannya dan mengharapkan kemuliaan di sisinya, bukan untuk tujuan selainnya. Semoga pula Dia berkenan menjadikan usaha kami ini pemberat bagi kumpulan amalan kami di timbangan amal atau mizan kelak. Pada hari tidak berlaku lagi harta benda duniawi maupun keturunan, kecuali mereka yang mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa yang suci, qalbun salim. Abu Hafsah Said Ibrahim bin Shadiq Imran, 18 Sya'ban 1412 Hijriah, 22 Februari 1992 Masehi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.